Yang masih kecil, cerita tentang manusia kebulan itu hanya dalam buku komik. Ternyata akhirnya terwujud. Nah, itu silakan kita berpikir, why? Kenapa? Why does the sun go on shining? Ya, sobat budaya dimanapun Anda berada, pertama-tama yang Didi pasti akan menyampaikan salam budaya. Ya, salam budaya itu kadang meeting, kadang nyempurin, kadang juga selesai. Oke, baiklah, kali ini yang Didi mau bercerita tentang pengaruh budaya Tionghoa di Nusantara, khususnya di Jawa, yang berdasarkan cerita yang populer juga dari zaman yang masih kecil, masih SD ya, sudah sangat populer. Itu cerita tentang Si Jin Kui. Si Jin Kui itu dulu munculnya dalam bentuk komik bergambar semacam ini, ya. Nah, ini. Ya. Jadi komik bergambar. Nah, penulisnya namanya Otto Swastika atau nama Tionghoanya Xiao Tek Kui. Ini yang terkenal ada dua seri. Ini yang Shinjin Kui Cheng Tang, lalu ini Shinjin Kui Cheng Se. Nah, dalam buku tipis ini jilidnya beda-beda. Yang Shinjin Kui Cheng Se yang menyerang ke barat itu ada 9 jilid, lalu yang Shinjin Kui Cheng Tang menyerang ke timur ada 6 jilid. Oke, jadi kembali ke tahun 2021 yang dapat buku Shinjin Kui juga, dan yang unik adalah tulisannya aksara Jawa. Tuh. Imajinasi seniman zaman dulu luar biasa. Jadi dia bisa menceritakan atau bisa mengatakan bahwa imajinasi seniman itu selalu out of the box, ya, selalu melebihi pemikiran orang-orang normal. Oh my God. Tapi ternyata terjadi. Zaman yang masih kecil, cerita tentang manusia kebulan itu hanya dalam buku komik. Ternyata akhirnya terwujud. Nah, itu silakan kita berpikir, why? Kenapa? Why does the sun go on shining? Ya, kira-kira gitu ya. Baiklah, setelah ini yang akan bercerita tentang wayang putih seperti apa, kemudian ketopraknya seperti apa, wayang kulitnya seperti apa, ya. Oke. Selanjutnya yang akan mulai menjelaskan satu persatu tentang embrio dari cerita komik Shinjin Kui yang menjadi atau yang diekspresikan lewat seni pertunjukan. Sobat budaya, sekarang yang akan menjelaskan tentang wayang putehi, ya. Oke, nah ini di sini kalian bisa lihat ada dekorasi wayang putehi, kemudian ada bermacam-macam wayang. Ini masih yang campur ya. Ini ada wayang Jawa, ini wayang dari Golek Menak ini, kemudian ini Jawa Barat, ya, dan ini wayang putehi. Wayang putehi itu juga sering disebut wayang kantong, ya. Ini salah satu tokoh. Ini kalau nggak salah ini dewa perang, ya. Jadi cara mainnya itu begini. Itu di dalam ada apa? Ada tempat. Sebentar ya, saya buka. Nah, ya. Jadi nanti mainnya itu telunjuk ini bagian kepala, ya. Jadi ini ada lubangnya, bagian kepala. Kemudian ini untuk tangan sebelah kanan, yang ini tangan sebelah kiri, ya. Yang pernah belajar sedikit tapi nggak pinter.
Coba ya, yang nyoba memainkan dua wayang, bagaimana perangnya ya. Oke. Ini dengan yang pilih salah satu ini. Ini tokohnya namanya Yuan. Nah ya, jadi kalau main, kowe jenenge sapa? Aku Yuan. Nah, gimana? Udah bobo. Aku ya udah bobo. Ya, jadi ini bisa untuk main-main. Memang harus piawai sekali. Kalau dalam main putih kan memang sudah biasa kan. Twing, shoot. Jadi yang masih latihan. Kalau yang sudah pinter, wah sudah teng. Twing, tendang, tung. Ya, kira-kira gitu cara mainnya. Ini si Jinkui, ya. Nih, selalu putih-putih. Pendekar baju putih ya, lalu kudanya juga putih. Ini ada kudanya juga nih, lumayan putih gitu ya. Nah ini Liu Qinghua, ini istrinya si Jinkui. Ya, jadi cerita si Jinkui ini diekspresikan lewat cerita wayang putehi atau wayang kantong ya. Kemudian ini dekorasinya ini adalah hadiah dari Pak Tony Harsono yang tadi ceritakan, berasal dari Gudo di perbatasan Jombang Kediri. Nah, ini dekorasinya. Dan ini merupakan tiruan dari yang asli. Karena Pak Tony itu kakeknya seorang dalang. Kiao ha san ha xiên wa mantiga hấp lấp trái tổ siêu vì hấp trống xiên là yêu khoa tái cực yêu khoa sinh cốt kề siêu vì trái sinh cốt kian điệu vì tộc hồ siêu kiếm tiền im lích cha quỷ cap gì ngó di cap ini atau umum hari ini yang terhitung jatuh pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2021. Pintu Hok Susian yang telah turun dari atas gunung pertapaan perlu untuk menjadi saksi dan tak lupa juga memohonkan pada Tien yang Maha Kuasa bahwa hari ini grup wayang Potehi Puheang dari Gudo, Jombang, Jawa Timur yang telah melakukan perjalanan untuk Potehi keliling Nusantara. Maka hari ini yang singgah di tempat dari Tecu Kue Chun An atau Pak Didik Niditowo, pemilik sanggar tari Natia Laksita Didi Niditowo di kota Yogyakarta. Maka grup
Wayang Potehi Puaan yang telah mengadakan Hosyu memohon pada Dia yang Maha Kuasa agar sekeluarga dari Tejo Kue Chun-an atau Bapak Didik Niritowo sekeluarganya diberikan berkah popipingan, selamat dan panjang umur beserta banyak hoki atau banyak rezekinya. Dijauhkan dari segala kesukaran, didekatkan senantiasa agar sekeluarga selalu hidup rukun, damai, sejahtera, dan tak kekurangan sesuatu pun apa. Dekorasinya yang dibawa oleh almarhum kakeknya Pak Tony dari Tiongkok ke Indonesia yang originalnya sudah rusak-rusak tapi ukir-ukirannya masih bisa ditiru. Nah ini contoh yang udah jadi ya. Jadi ukirannya sangat luar biasa. Pengukirnya Pak Tony ngambil orang-orang dari Jepara. Jadi ini panggung wayang putihnya sangat-sangat luar biasa. Di sini ada wayang-wayang Potehi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wayang Potehi. Kalau ini wayang Jali Jawa, ini tokohnya Gambyong. Ini pelawak dari Jawa Barat, wayang golek ya dari Jawa Barat. Kemudian wayang Potehi ini pasti ada dekorasi di bawah ini yang disebut Tukwi. Tukwi ini semacam penutup meja begitu yang memang karena asalnya kan wayang putih itu juga untuk ritual juga. Jadi biasanya Tukwi ini dipakai untuk menutup meja sembahyang juga kalau di tradisi Tionghoa ya. Jadi ini salah satu contoh wayang Potehi ya, yang ceritanya sangat populer adalah cerita Shinjinku yang bukunya tadi sudah yang jelaskan ya. Itu dulu, nanti episode berikutnya yang akan bercerita ketopraknya dan juga wayang kulitnya. Oke, salam budaya.